seen it. Finest girl west of the rock. She's a prostitute? Oh. Is more honest half hour. Daerah Paradise, kota California, 1850. Hari itu terlihat para lelaki hidung belang sudah berkumpul di depan rumah bordil ternama The Palace. Sambil memegang nomor masing-masing, mereka menunggu Duchess datang untuk mengundi nomor siapa yang akan beruntung hari itu bisa memakai jasa Angel, PSK paling cantik dan mahal di Paradise. Angel memiliki masa lalu yang cukup menyedihkan. Sarah adalah nama kecilnya. Ia terlahir dari hubungan terlarang kedua orang tuanya. Ayahnya yang bernama Alex tak pernah mau mengakui Angel sebagai putrinya karena sang ibu yang bernama Mae hanyalah berstatus sebagai istri simpanan. Sementara itu, jauh dari daerah Paradise, Jose, seorang petani muda yang sangat religi, datang ke sebuah gereja untuk berdoa. Ia meminta diberikan seorang istri, tempat ia bisa berbagi atas semua rezeki yang telah ia dapatkan. Jose lalu berkata bahwa Tuhan pasti lebih tahu perempuan seperti apa yang terbaik untuk dirinya. Sambil sedikit bergurau, Jose berkata, "Kalau Tuhan berkenan, aku ingin perempuan yang bisa memancing." Dan Jose meminta supaya Tuhan memberikan petunjuk atau tanda bila suatu saat ia bertemu dengan jodohnya. Lalu Jose melanjutkan perjalanannya menuju Paradise. Di sana ia menjual beberapa hasil pertanian miliknya. Ketika itu dari kejauhan, Jose melihat Angel yang sedang berjalan melintas di depannya. Ada sesuatu di hati Jose saat ia melihat Angel. Tapi kemudian teman Jose memberitahu bahwa Jose harus mengeluarkan uang bila ingin bersama Angel. "Maksudmu ia adalah gadis prostitusi?" tanya Jose. "Iya, tentu saja, dan Duchess adalah pemiliknya," jawab teman Jose. Di The Palace, Angel memiliki teman karib bernama Lucky dan Lingna. Kepada mereka, Angel saling berbagi keluh kesah. Angel juga menceritakan sedikit tentang masa lalunya, bagaimana Angel dan ibunya harus bertahan hidup setelah ayah Angel mengusir ia dan ibunya dari rumah. Mae menjual semua perhiasan yang ia punya, tapi itu tak cukup untuk mengenyangkan perut mereka yang lapar. Hingga kemudian seorang pemilik toko menawarkan Mae sebuah tempat tinggal, tapi dengan syarat Mae harus mau melakukan satu pekerjaan dan hasilnya akan dibagi dua. Namun suatu hari penyakit telah merenggut nyawa Mae dan membuat Angel akhirnya hidup sebatang kara. Pemilik toko yang mempekerjakan Mae kemudian menjual Angel pada seorang duk yang mempunyai usaha rumah bordil. Pria bangsawan itu merawat Angel hingga ia remaja. Angel tumbuh menjadi wanita penghibur paling cantik di rumah bordil tersebut. Ia adalah favorit para bangsawan untuk merasakan cinta satu malam. Hingga suatu hari, bangsawan bernama Alex yang tak lain adalah ayah kandung Angel datang dan memakai jasa Angel. Singkat cerita, setelah Alex tahu bahwa ia telah meniduri putri kandungnya, Alex pun bunuh diri dan Angel memutuskan kabur dari rumah bordil milik Duke. Namun karena tak memiliki pekerjaan, Angel kemudian memilih menjadi wanita penghibur lagi dan bekerja pada Duchess di rumah bordil The Palace sampai saat ini. Dengan membayar 2 kali lipat dan tanpa harus mengikuti undian, suatu malam akhirnya Jose bisa bertatap muka langsung dengan Angel. Ia datang ke rumah bordil The Palace bukan untuk menikmati tubuh Angel. Ia hanya ingin mengobrol dan mengenal Angel lebih dekat. Jose bertanya apakah Angel adalah nama sebenarnya. Apakah Angel tak ingin keluar dari tempat itu? Jose pun dengan terang-terangan hendak mengajak Angel menikah dan berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Namun karena bagi Angel waktu adalah uang, sehingga ia sama sekali tak berminat dengan obrolan tersebut. Ia pun langsung mengusir Jose dari kamarnya. Di malam berikutnya, Jose kembali menemui Angel. Kali ini Jose mengakui bahwa ia jatuh cinta saat pertama kali melihat Angel beberapa hari lalu. Di pertemuan kedua ini pun Jose kembali mengajak Angel menikah. Lalu Angel memberitahu jika Jose adalah pria kelima dalam minggu ini yang melamarnya. Tak lama kemudian muncul Mago, bodyguard Duchess, yang datang untuk mengusir karena waktu yang dipakai Jose telah melebihi jatah yang diberikan. Tapi Jose tak menyerah, ia datang lagi menemui Angel yang ketiga kalinya. Penawaran Jose pun masih sama, ia ingin mengajak Angel keluar dari tempat itu. "Apakah kau tidak bosan hari-hari kau habiskan hanya menatap orang-orang dari balik jendela ini?" tanya Jose.
Angel menjawab jika itu bukan urusanmu. Angel lalu mengusir Jose dan memakinya dengan mengatakan bahwa Jose hanyalah petani kotor. Sambil menatap Jose dari kejauhan, dari wajahnya terlihat Angel merasa tidak enak hati telah mengucapkan kata yang agak kasar terhadap Jose. Suatu hari tampak Lucky sedang merawat Angel yang sakit. Ketika itu Lucky menggoda Angel bahwa bisa jadi penyebab Angel sakit karena terlalu memikirkan Jose. Tentu saja tidak, jawab Angel. Menurut Angel tak akan ada pria yang tulus mau memilikinya. Angel lalu mengutarakan niatnya untuk pergi dari Duchess dan mencari suasana baru. Tapi kata Lucky, Duchess tak akan mungkin mau melepas Angel begitu saja. Beberapa saat kemudian, Angel memberanikan diri menemui Duchess di ruangannya. Tanpa basa-basi, Angel langsung mengatakan tujuan menemui bosnya itu. Angel meminta upahnya yang selama ini dipegang oleh Duchess. Ia ingin keluar dari The Palace dan membangun kehidupannya sendiri. Tentu saja Duchess menolak keinginan Angel. Duchess malah menyebut Angel tidak tahu terima kasih. Tempat tinggal yang bagus, pakaian dari sutra, makanan enak, semua telah ia berikan, ucap Duchess. Jika Angel bersikukuh ingin pergi, maka Angel harus membayar semua itu untuk menggantinya. Malamnya Mago datang ke kamar Angel dan memberikan pelajaran pada gadis itu karena telah berani melawan Duchess. Sementara itu Jose seperti mendapatkan firasat buruk lewat mimpinya. Ia yakin Angel sedang tidak baik-baik saja dan betapa terkejutnya Jose ketika mendapati wajah Angel yang babak belur akibat pukulan dari Mago. Ketika itu Duchess muncul dan meminta bayaran kepada Jose bila ia ingin membawa pergi Angel dari The Palace. Jose langsung mengeluarkan semua uang yang ia miliki saat itu dan memberikannya pada Duchess. Dan saat itu juga Jose langsung melamar Angel dan Angel menerimanya. Lucky dan Lingna yang menyaksikan momen indah itu segera memanggil pendeta untuk menikahkan mereka. Dengan kereta kudanya, Jose membawa Angel yang masih lemah menuju tempat tinggalnya. Ketika itu mereka berpapasan dengan sebuah kereta kuda lain berjalan ke arah Paradise yang ternyata ada Duke di dalamnya. Beruntung bagi Angel saat itu Duke tak melihatnya. Pagi hari Angel terbangun dan melihat ada sebuah cincin sudah melingkar di jari manisnya. Jose berkata itu adalah cincin warisan dari ibunya. Jose lalu memberikan beberapa potong baju milik mendiang adik perempuannya. Angel kemudian mengatakan betapa beruntungnya Jose akhirnya bisa mendapatkan dirinya meski harus mengeluarkan sejumlah uang. Angel berjanji akan membayar hutangnya pada Jose, lalu ia akan kembali menemui Duchess untuk meminta haknya. 3 minggu telah berlalu. Merasa kondisinya yang sudah membaik, Angel lalu memutuskan pergi dari rumah saat Jose sedang berada di peternakan. Mengetahui jika Angel pergi dan meninggalkan cincin pernikahannya, Jose secepat mungkin memacu kudanya untuk mengejar istrinya itu. Sadar bahwa Jose mengikutinya, Angel segera meminta Jose untuk tidak mencegahnya karena ia ingin kembali ke Paradise. Tak mau memaksakan keinginannya terhadap Angel, Jose lalu memberikan botol minum sebagai bekal dan mantel untuk dipakai malam hari saat perjalanan menuju Paradise. Jose hanya berkata, jika ke arah sana adalah jalan menuju Paradise, di mana Duchess dan Mago sedang menunggu, sedangkan ke arah sebaliknya adalah jalan menuju rumah, di mana ada makanan serta kehangatan. Setelah itu Jose pun pergi meninggalkan Angel untuk memilih. Malamnya Angel muncul di pintu rumah Jose. Dengan wajah yang masih terlihat menjaga gengsinya, ia langsung duduk tanpa menyapa suaminya itu. Jose tahu istrinya pasti kelaparan. Ia pun langsung menyodorkan semangkuk makanan. Angel makan dengan begitu lahapnya. Selanjutnya Jose mengambil sebaskom air hangat. Dengan lembut ia membasuh kaki Angel yang penuh luka karena terlalu lama berjalan kaki. Lalu Angel bertanya, mengapa Jose melakukan itu? Singkat Jose menjawab, karena kau telah memilihku. Meski jarak rumahku lebih dekat, tapi lebih sulit menuju rumahku daripada menuju Paradise yang sangat jauh. Pagi itu terlihat Angel yang menyusul Jose ke ladang. Angel berkata meskipun ia tak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, tapi ia akan berusaha menjalankan perannya sebagai seorang istri. Tampak Jose dengan telaten mengajarkan Angel seperti mengambil telur dari kandang, membersihkan ayam yang akan dimasak, dan tak ketinggalan Jose juga mengajarkan Angel cara memancing. Suatu malam Angel bermimpi buruk Duke datang untuk membawanya pergi. Beruntung saat itu Jose membangunkannya.
Kemudian Jose mengajak Angel untuk pergi ke suatu tempat yang menurut Jose sangat indah dan Angel pasti menyukainya. Mereka pun duduk dan melihat matahari terbit di depan mereka. Inilah kehidupan yang akan aku tawarkan padamu Angel, penuh warna dan kehangatan, ucap Jose. Suatu hari terlihat ada seorang pria lusuh berjalan gontai menuju kuburan. Tampak pria itu menangis di sana. Ternyata ia adalah Paul, suami dari mendiang adik perempuan Jose. Selepas istrinya meninggal setahun lalu, Paul pergi ke Paradise untuk melupakan kesedihannya. Namun karena tak memiliki pekerjaan, Paul memilih kembali ke rumah. Jose begitu senang menyambut kakak iparnya tersebut. Paul berkata bahwa wajah Jose kini tampak lebih bahagia. Jose menjawab, "Itu karena aku telah menikah." "Oh iya, siapakah gadis beruntung itu?" tanya Paul. Dan betapa terkejutnya Paul setelah bertemu dengan istri Jose. Paul mengenal betul siapa Angel, wanita incaran semua pria nakal di Paradise. Kemudian saat Jose keluar untuk ke ladang, Paul yang saat itu berdua dengan Angel langsung mengintimidasi Angel dengan berbagai pertanyaan. "Bagaimana mungkin seorang pria religius dan baik hati seperti Jose bisa menikah denganmu?" tanya Paul. Angel lalu menceritakan jika Jose lah yang datang ke tempatnya dan memohon untuk menikah dengannya. "Tidak mungkin," balas Paul. Singkat cerita, Paul meminta Jose untuk segera mengusir Angel dari rumah. "Kau tidak tahu seperti apa Angel," ucap Paul. "Aku tahu bagaimana Angel sebelumnya," kata Jose. Kemudian terjadilah pertengkaran antara mereka. Jose mengusir Paul dari rumah dan menyuruh Paul untuk ke Paradise. Jose akan memberikan uang agar Paul bisa membeli kuda dan kebutuhan lainnya. "Selesai dari Paradise, lalu kembalilah ke sini. Bangun rumahmu sendiri dan kehidupanmu," ucap Jose. Jose ingin kakak iparnya itu bisa seperti Paul yang dulu yang ia kenal. Kemudian Jose memberitahu Angel tentang rencana kepergian Paul ke Paradise esok pagi. Angel berkelakar, "Paul marah karena aku tak mengenalinya. Bagiku wajah semua pria yang aku layani sama. Aku tak bisa membedakan," ucap Angel. Jose lalu meminta Angel untuk melupakan masa lalunya. Jose ingin ia dan Angel menatap masa depan saja, memiliki anak dan keluarga yang bahagia. Mendengar perkataan Jose tentang memiliki anak, Angel teringat masa di mana ia bekerja pada Duke. Ketika itu, Duke sangat marah saat mengetahui Angel hamil. Duke lalu memanggil dokter untuk menggugurkan janin Angel, dan dokter juga melakukan tindakan agar Angel tak bisa hamil lagi. Angel yang sadar bahwa ia tak bisa memberikan masa depan kepada Jose, akhirnya memutuskan meninggalkan Jose dan menumpang pada Paul menuju Paradise. Paul begitu benci pada Angel. Ia berlaku tak sopan sepanjang perjalanan, bahkan menurunkan Angel sebelum sampai di Paradise. Namun Angel tak mau ambil pusing. Saat tiba, suatu yang tak terduga telah terjadi. The Palace sekarang hanya puing-puing sisa kebakaran. Teman-teman Angel yaitu Lucky dan Lingna turut menjadi korban, sementara Deces dan Margot telah dihukum gantung. Kemudian muncul seorang pria tua pemilik bar. Dia memberikan penawaran pada Angel agar mau bekerja dengannya. Karena tak ada tempat tinggal, akhirnya Angel pun setuju. Sementara itu, Jose terlihat marah pada Paul karena telah membawa istrinya kembali ke Paradise. Paul berujar bahwa Angel pergi atas kemauannya sendiri. Saat itu juga Jose langsung menyusul ke Paradise untuk menjemput Angel. Sempat terjadi perkelahian antara Jose dan pemilik bar, namun Jose berhasil membawa Angel keluar dari sana. Tak ada obrolan hangat selama perjalanan pulang tersebut. Angel tahu bahwa Jose marah padanya. "Jika kau marah atas apa yang kulakukan, mengapa tak kau biarkan aku di sana?" tanya Angel. "Karena aku mencintaimu," jawab Jose dengan singkat. Malamnya Angel mendapati Jose sedang menangis di gudang. Melihat itu ada rasa bersalah yang teramat sangat di hati Angel. Ia merasa dirinya kotor karena telah membiarkan laki-laki lain selain suaminya menyentuh tubuhnya. Angel menggosok tubuhnya hingga membuat kulitnya terluka. Jose langsung memeluknya dan mengatakan bahwa ia telah memaafkan Angel. Sejak itu Angel berubah menjadi istri yang baik dan rajin melakukan pekerjaan rumah tangganya. Suatu hari saat Jose dan Angel dalam perjalanan pulang,
Mereka berpapasan dengan sebuah kereta kuda rusak yang ditumpangi oleh Alan dan keluarganya. Istri Alan yang saat itu sedang hamil tua dan dalam kondisi kurang sehat membuat Jose dan Angel akhirnya membawa mereka ke rumah. Jose memberikan mereka makan dan juga tempat tinggal untuk sementara sampai istri Alan melahirkan. Karena kebaikan Jose dan Angel, Alan berencana membangun rumah tak jauh dari tempat tinggal Jose. Jose dan Angel tentu senang bahwa mereka akan memiliki tetangga baru. Singkat cerita, Jose pun kini telah berdamai dengan Paul. Hubungan mereka semua kini sangat dekat layaknya sebuah keluarga. Anak gadis Alan yang bernama Mary juga menyukai Angel. Baginya Angel seperti malaikat, cantik dan baik hati. Namun terkadang ada kecemburuan di hati Angel saat melihat Jose begitu akrab dengan Mary. Terlebih saat adik Mary telah lahir, Angel membayangkan betapa bahagianya Jose bila memiliki anak. Tapi ia sadar jika ia tidak akan bisa mengabulkan keinginan Jose itu. Akhirnya ketika di ladang, Angel berterus terang kepada Jose jika ia tidak bisa memberikan Jose keturunan. Duk telah membuat rahimku tak bisa hamil, ucap Angel. Kemudian Jose berkata bahwa ia mencintai Angel apa adanya dan ia percaya jika mukjizat Tuhan itu ada. Angel yang tak mau Jose kecewa suatu saat nanti lalu memutuskan meninggalkan Jose. Ia menulis pesan untuk Mary agar Mary menikah dengan Jose. Tak lupa Angel juga memberikan cincin pernikahannya kepada Mary. Setelah menerima pesan dari Angel, Mary segera menemui Jose. Ternyata Jose pun tahu jika Angel telah pergi. Mary lalu meminta Jose untuk menyusul Angel, tapi Jose menolak. Dia berhak bebas, ujar Jose, dan jika dia ingin kembali, maka itu harus karena kemauannya sendiri. 3 tahun pun berlalu. Nyatanya Jose benar-benar tak mampu melupakan Angel. Paul yang merasa iba dengan adiknya, lalu berinisiatif mencari Angel. Beruntung Paul dapat menemukan Angel. Awalnya Paul mengira jika Angel kembali bekerja di rumah bordil, tapi ternyata salah. Angel bekerja sebagai koki di sekolah asrama khusus perempuan. Angel terkejut melihat kedatangan Paul. Angel lalu bertanya tentang kabar Paul. "Apakah kau masih tinggal di desa atau kembali ke Paradise?" tanya Angel. Paul menceritakan jika Mary membujuknya untuk tetap tinggal di desa. Mendengar nama Mary disebut, Angel lalu juga bertanya soal Mary. Paul mengatakan bahwa Mary telah berkeluarga dan sekarang sedang hamil. Angel mengira bahwa akhirnya Mary menikah dengan Jose. "Tidak, Mary adalah istriku," jawab Paul. "Pulanglah Angel, Jose masih menunggumu," ucap Paul. Namun Angel menolak. Angel berkata jika ia tak akan pernah bisa membahagiakan Jose karena ia tak akan pernah bisa memberikan Jose seorang anak. "Tapi Jose sangat mencintaimu," kata Paul. "Dia sangat menderita tanpamu, Angel." Paul lalu memberitahu bahwa besok ia akan kembali ke desa. Paul kemudian mengajak Angel untuk ikut pulang bersamanya. Angel pun akhirnya memilih pulang. Ia tahu bahwa hanyalah Jose laki-laki yang benar-benar tulus mencintainya. Angel lalu meminta maaf atas semua kesedihan yang Jose alami selama ia pergi. Angel lalu memberitahu Jose bahwa nama ia sebenarnya adalah Sarah dan ia juga memberitahu jika ia sangat mencintai Jose. Jose lalu menyematkan cincin pernikahan milik Angel ke jari manis istrinya itu. Beberapa tahun berlalu, tampak Jose dan Angel kini menjadi keluarga yang bahagia dengan kehadiran seorang anak di tengah-tengah mereka, ditambah janin yang sedang dikandung oleh Angel.